pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Hadapan tata kemuliaan
surga. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau bersuka dan bersyukur dalam Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara, janganlah kita ragu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu di pihak kita dan Tuhan selalu memberkati setiap langkah kita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam
Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya minta Ibu Ike untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur hari ini Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami sudah memberikan pujian kami, dan saat ini Tuhan kami juga akan berikan persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang akan kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati hamba-Hamba-Mu yang mengelola keuangan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Besarkan nama Tuhan. Berlipat kali ganda. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, karena seperti rusa yang rindu haus akan sungainya, begitupun jiwa kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Bapa yang dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji besarkan nama Engkau. Sungguh kami haus akan Engkau pada saat ini Bapa. Terlebih saat ini kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah masa depan gereja-Mu. Kau akan pagari anak-anak ini dengan kuasa-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga mereka setia dari kecil, remaja, dewasa sampai orang tua. Dan sampai Tuhan panggil mereka, mereka tetap setia kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah tercurah atas anak-anak ini Tuhan. Berkat jasmani rohani, berkat hikmat, akal budi, kepandaian, berkat taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan sekitarnya, orang-orang yang mengasuh mereka. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan hikmat, akal budi yang dari sorga. Tuhan tolonglah anak-anak ini, jauhkan dari segala kenakalan. Jadikan anak yang manis, anak yang menurut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua, kakek nenek yang mengasuh. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berkati apa yang menjadi keperluan untuk anak-anak ini sekolah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan menguasai anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi jemaat-Mu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kembali memuji Tuhan, terlebih kita boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saudaraku, kalau keadaan zaman yang sudah tidak menentu saat ini, biarlah kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada setiap kita, yang senantiasa berseru dan senantiasa mengandalkan Dia. Kita seringkali manusia, siapapun itu, saya pun juga, kita berpengharapan, ya, mengharapkan rumah tangga berhasil, pekerjaan berhasil, keuangan berhasil, bisnis kita berhasil, mendidik anak-anak kita berhasil. Itu kerinduan kita, manusia lumrah ya, manusia biasa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kepada siapa kita bisa memperoleh semuanya itu? Hanya kepada Dia yang berikan pengharapan kepada kita. Satu hal, seringkali orang kepengen kaya, ya. Seringkali manusia kepengen kaya dan kepengen semuanya berhasil semua, ya. Tapi saya katakan, kekayaan itu belum tentu membuat kita damai, ya. Kekayaan itu belum tentu membuat kita tenang, ya. Satu perkara, kita senantiasa mau berpengharapan hanya kepada Yesus. Kita melihat, duduk saja ya, gantian membacanya. Ibrani pasal yang ke-6. Nanti saya dibantu pembaca ya. Ayat yang pertama saya, selanjutnya jemaat kita duduk saja karena banyak ya. Aduh, ini mengembun. Sudah?
ayat yang ke-9 sampai yang ke-20 ya. Berpegang teguh pada pengharapan ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-20. Saya akan baca ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun ini kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Silakan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Sama-sama. Di mana Tuhan Yesus ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan satu tema pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita sebagai pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya katakan tadi semua manusia mengharapkan sesuatu yang baik. Ya. Siapapun itu, ya saya pun juga ya. Menginginkan, mengharapkan sesuatu semuanya baik-baik saja ya. Dan semuanya itu baik ya. Dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani ini banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui, kita kan sering nggak ngerti ya ini Ibrani siapa ya yang nulis suratnya. Kalau menurut kata-katanya sih Paulus ya yang menulis surat ini ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita segalanya bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kalau kita kepingin baik dalam segala hal, ya, kita senantiasa mau berharap kepada Dia. Ya. Jangan berharap kepada siapapun. Mari kita mau berharap kepada Dia yang memberikan segalanya untuk kita. Tapi seringkali kan kita seperti ini ya. Saya ini loh seringkali sudah berharap kepada Tuhan, ya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak kabulkan doa saya? Tuhan tidak cepat-cepat mendengarkan doa saya. Tuhan, ya, banyak hal. Ya. Katanya firman Tuhan, kalau kita mengetuk pintunya, Tuhan akan membuka. Kalau kita mencari,
kita akan mendapatkan. Kalau kita meminta, Tuhan akan memberi. Tapi saya ini sudah meminta, kenapa tidak dikasih-kasih? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Saya katakan tadi, kita kepengen berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam bisnis kita, ya. Kita semuanya kepengen berhasil. Ya. Seringkali saya katakan semua itu ada waktunya. Kita yang sakit kepengen dang sembuh gitu loh ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau melihat ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca selanjutnya itu, kita mau ya pengharapan kita itu kepada Tuhan seperti Abraham. Dia yakin akan janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan ya dari benihnya Sarah, dari kandungannya Sarah. Dia yakin ya. Walaupun dia harus menunggu 15 tahun ya, baru Tuhan memberikan janjinya itu kepada Abraham. Artinya ya, semuanya yang kita harapkan itu akan dikabulkan oleh Tuhan asal kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Seringkali kita kan enggak sabar, kita seringkali mencari jalan pintas ya. Saya katakan seringkali kita mencari jalan pintas ya. Dan kalau manusia ya, orang-orang di luar sana ya, kalau sudah berkeluarga kayak Abraham gini loh ya, kepengen punya anak tapi sampai 15 tahun enggak punya anak ya. Mungkin mereka di luar Tuhan mereka akan mencari pasangan lagi. Kayak Abraham kan gitu ya. Bukan Abrahamnya yang salah, tapi siapanya yang salah? Sarahnya. Ya, Sarahnya kan kalau orang dulu ya sangat menghormati suami ya, sangat-sangat menghormati suami ya. Sehingga Sarah ini kalau sekarang mungkin jenengan ya kepengen dang punya anak ya, silakan hampiri Hagar. Ya, namanya suami dikasih dendeng ya melayu aja. Akhirnya menghampiri Hagar, gundiknya itu punya anak. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Ya, Tuhan maunya anaknya itu dari kandungannya Sarah. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan memberkati engkau memberkati anak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bisa dihitung? Tidak bisa, walaupun sekarang ini ya Indonesia, kecamatan ini berapa jiwa ya, terus seluruh dunia ini berapa jiwa, tidak akan bisa dihitung. Walaupun dengan caca jiwa, walaupun dengan perhitungan-perhitungan yang mungkin secara logika mereka itu sudah pas, tapi tidak juga. Wong Bambung ya orang dihitung loh ya. Wong Bambung kan belum ada suratnya ya belum dihitung juga. Jadi tidak bisa dihitung. Aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi tidak terhitung berkat Tuhan. Saudaraku percayalah lah ya. Kalau Tuhan sudah pernah menolong kita ya, mungkin dulu-dulu atau tahun-tahun yang lalu ya, atau beberapa bulan yang lalu, percayalah saat ini Tuhan pun mau dan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Asal pengharapan kita itu hanya kepada Yesus. Apa sih ya? Ucapan kita itu adalah doa kita.
Jadi apa yang kita ucapkan, Tuhan pasti bisa. Saya pasti bisa melalui semuanya ini. Karena kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan. Jangan sampai kita nggak percaya akan janji Tuhan. Loh, Tuhan berjanji itu pakai sumpah loh. Kalau kita kan tidak boleh ya. Biasanya orang yang bersumpah itu bohong. Sumpah mati ya, aku tidak melakukan ini. Biasanya bohong. Kalau orang dunia yang sumpah-sumpah itu biasa bohong. Karena dengan sumpah itu pengen dipercaya bahwa saya ini benar. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita dengan ucapan kita katakan, saya pasti bisa melalui semuanya ini. Saya kan suka dengan wayang kulit ya. Saya suka dengan wayang kulit. Kalau saya lihat YouTube Kiseno yang sudah meninggal itu, ya dia debat dengan Sindanya. Sindanya itu dari Sulawesi dan orangnya itu ceplas-ceplos kalau ngomong. Dia katakan seperti ini. Kalau Kiseno masih berbuat dosa, maka semua itu akan digulung oleh Tuhan. Diambleskan seperti yang ada di Sulawesi. Saudaraku, kata-katanya terjadi juga. Ya. Ini anak Tuhan, ya Sindanya ini anak Tuhan. Siapa ya namanya kok lali aku. Pernah lihat yang viral itu ya Sindan dari luar pulau tapi pintar bahasa Jawa. Dan mayang juga. Saudaraku, saya ingat Pak Andung ya. Bu, baru beberapa tahun Kiseno ini viral dengan sinden ini ya, karena sinden ini akhirnya viral ya, banyak penggemarnya, tapi cuma beberapa tahun lalu dipanggil oleh Tuhan karena kata-katanya, siapa ya namanya kok, Elisa ya, namanya Elisa ya. Kalau penjenengan, maksudnya Pak Seno, masih berbuat dosa, Tuhan akan gulung semuanya. Perhatikan saudara, ternyata benar juga. Kata-katanya orang yang percaya kepada Tuhan ini mengandung kuasa. Makanya kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Dia. Kita percaya ya, seperti Abraham, imannya itu luar biasa. Menunggu sampai 15 tahun ya, baru Tuhan mengabulkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan sumpah Tuhan berjanji. Bapak Ibu, semua itu ada waktunya. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi hal-hal yang sangat rasanya menekan jiwa kita. Ya. Menekan jiwa kita, akhirnya kita rasanya males ya. Sudahlah ya, orang kalau punya uang itu kelihatan lah. Seger, sukacita, ya, rasanya itu semangat. Ya. Kata Dewi Basir, kalau orang tidak punya uang itu, kalau orang tidak punya uang itu rasanya kepengin mati. Karena apa-apa tidak kelihatan ya. Kalau orang banyak uang, ya banyak berkat, mereka itu semangat, sukacita, pokoknya wes lah ya. Tapi tidak ada uang, nyeluntrut ya. Mari Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan uang kita ya. Jangan kita mengandalkan harta kita. Harta kita itu akan lenyap seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika, yaitu Ayub ya. Ayub berapa banyak hartanya? Luar biasa. Tapi dia tidak bisa menikmati hartanya itu karena tubuhnya sakit, anaknya enggak ada, istrinya ngolok, temannya ngolok. Enggak ada jaminan harta banyak itu. Akhirnya diludeskan sama Tuhan, tapi saat Ayub mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu akan digantikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita lamban ya, ayat yang ke-12,
agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut mereka oleh iman dan kesabaran. Imannya Abraham, kesabarannya Abraham itu patut kita contoh. Ya. Walaupun harus menunggu 15 tahun ya baru Tuhan memberikan anak, Abraham tidak putus asa. Loh saya ini loh sudah lebih dari 15 tahun pergumulan saya. Saya pernah seperti itu saudaraku. Tuhan, katanya engkau tidak mencobai melebihi kekuatanku. Tapi sampai sekarang kenapa sih sudah 30 tahun ya masalah ini tidak selesai-selesai. Ini akal manusia. Tapi Tuhan itu punya rencana yang lain untuk kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau jangan lamban, kita mau mencontoh imannya Abraham, ya kesabarannya Abraham sehingga dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ayat yang ke-18, saya tidak akan panjang ya. Ayat yang 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita percaya ya, Tuhan tidak mungkin berdusta. Enggak mungkin lah ya Tuhan berdusta. Kalau Tuhan berkata ya, ya iya, kalau tidak ya tidak. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan pernah berdusta sama Abraham? Tidak. Walaupun harus menunggu 15 tahun Tuhan genapi janjinya. Baru Abraham punya anak. Bukan waktu yang singkat untuk menantikan janji dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masing-masing pribadi, Tuhan tidak pernah berdusta. Selalu menepati janjinya. Ya. Mungkin saat ini banyak sekali pergumulan yang Bapak Ibu alami. Saya pun juga ya menghadapi satu pergumulan yang sampai saat ini belum ada titik terangnya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah berdusta, selalu menepati janjinya. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-18 ini, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita seringkali mengharapkan yang kelihatan saja. Padahal yang kelihatan itu sifatnya sementara. Pengharapan yang kekal nanti di sana itu pengharapan yang luar biasa. Pengharapan di dalam Yesus Kristus itu selalu ya dan amin. Kalau Tuhan katakan Tuhan tidak pernah berdusta, Dia selalu menepati janjinya. Mari saudaraku, perkokoh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau seperti imannya Abraham. Kita mau mencontoh sabarnya Abraham. Walaupun harus menunggu beberapa tahun. Tapi Abraham percaya akan janji Tuhan. Dia hanya berharap kepada Dia. Anak, orang tua, saudara, ya, atau jemaat sekalipun, ya, menolong, ya, mungkin tidak seperti yang Tuhan lakukan. Kalau manusia menolong itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang menolong itu sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah bosan. Kalau manusia menolong itu bosan, tapi Tuhan tidak pernah bosan. Saya seringkali katakan, mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Saat ini dunia sudah tidak bisa kita andalkan. Ya.
Jangan kita berharap hanya duniawi aja. Mari kita mencari hal-hal yang rohani, mencari untuk masa yang akan datang. Saya tadi waktu mau kebaktian, besok kamu ikut ke Solo. Ndak lagi, saya ndak ikut, di rumah saja. Kamu nek disuruh ke rohani kok cek angeli ya. Saat ini kita mencari hal-hal yang rohani. Karena yang rohani itu akan kita bawa ke kekekalan yang akan datang sampai selama-lamanya. Tapi yang jasmani ini saat kita dipanggil Tuhan ya kita tinggal. Sudahlah, orang sekaya apapun ya, dia saat meninggal tidak akan membawa apa-apa. Orang Kristen paling ya bawa jas ya, yang dipakainya itu aja ya. Apa bawa uang atau emasnya dibawa? Enggak juga. Ya, nanti emasnya ditaruh di kuburan ya tambah dia kereker maling ya. Diduduki sama maling. Enggak. Kita enggak bawa apa-apa. Mari kita mencari hal-hal yang rohani. Pengharapan kita hanya di dalam kekekalan. Ya bolehlah ya kayak seperti Abraham. Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dengan luar biasanya Tuhan memberkati Abraham. Kaya, Abraham itu orang kaya. Kaya banget ya. Kambing domanya banyak sekali ya. Yang angon juga banyak, pembantunya juga banyak ya. Pokoknya kayalah ya, Abraham itu orang kaya. Abraham itu orang taat dan orang kaya. Dia sudah nyaman ya. Dia sudah nyaman di negerinya, tapi Tuhan suruh keluar. Ya, keluar dari Ur Kasdim. Keluar. Loh, dia meninggalkan kenyamanannya. Dia taat kepada Tuhan. Dia taat kepada perkataan Tuhan. Saya waktu membaca ini, bodoh ya Abraham ini ya. Wis nyaman, enak ya. Dia harus kembali keluar merintis lagi ya. Saya ingat Pak Lukas di sini ya. Saudaraku, zona nyaman seringkali manusia lupa diri. Zona nyaman seringkali manusia banyak berbuat dosa. Tapi Abraham tidak. Di dalam zona yang nyaman, Tuhan suruh keluar kamu dari negerimu. Bahkan belum tahu dia harus kemana. Tapi taat. Karena ketaatannya itulah, maka janji Tuhan itu digenapi. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita melakukan. Supaya janji Tuhan itu tergenapi untuk kita segalanya. Ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Apa sih sauh itu? Jangkar ya. Kalau di kapal saya kan kalau ke Bali, 3 kali saya ke Bali, 4 kali ya. Saya ke Bali ya. Kalau kapal itu nyandar ya, dia harus pasang jangkar supaya kapal itu tidak lari kemana-mana ya. Jadi saat sudah jalan terus sampai di tempatnya ya, jangkarnya itu dipasang. Kuat, harus kuat. Karena kapalnya supaya tidak ocul ya, tidak lari. Tidak lari sendiri, nanti nek lari sendiri enggak ada yang mengemudikan lah belain ya. Itu kuat, jangkar yang kuat. Firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat. Makanya jangan sampai diombang-ambingkan oleh gelombang laut.
Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami masalah yang mungkin besar banget ya. Kayak gelombang laut. Tapi kita mau menjadi iman yang kuat seperti Saul. Ya, walaupun diombang-ambingkan oleh air laut, dia tidak akan lari, ya. Dia akan pergi. Kapal itu tetap akan di situ, di mana Saul itu ditancapkan. Demikian dengan iman kita. Mari, jangan kita diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Saudara sedang mencari keuntungan. Waduh, keuntungan. Lalu ada teman saudara, di sana itu loh ada orang pinter, di sana itu loh. Hati-hati saudara. Manusia seringkali saat kepepet, ya, apapun akan dilakukan. Sudahlah. Manusia saat kepepet itu sudah lali imannya. Saya ini orang Kristen atau saya ini orang percaya, lali sudah. Karena sudah kepepet dan otaknya itu sudah buntu. Enggak bisa nalar ya, enggak bisa jalan. Inilah yang seringkali diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Ayo mel aku nang Gunung Kawi lho, penak. Cari kesugihan. Mateng nanti ya. Ini sudah melanggar firman, kalau orang Muslim namanya apa ya? Musyrik ya. Musyrik. Orang Kristen tidak seperti itu. Kita jangan sampai menduakan Tuhan. Mari walaupun dengan keadaan kondisi yang rasanya itu menekan hidup kita, ya. Tidak selamanya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang membiarkan kita. Tapi Tuhan itu seringkali memberikan jalan keluar untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kita. Mari Bapak Ibu, sudahlah ya. Kita jangan, kok Tuhan gak nolong. Kita ini sudah banyak ditolong oleh Tuhan loh ya. Banyak sekali sakit disembuhkan, saat kekurangan Tuhan cukupkan. Pokoknya lagi cari kontrakan, Tuhan kasihkan berkat, percaya. Sudahlah ya. Kalau Tuhan sudah nolong pada hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, percaya. Kalau Tuhan sudah pernah tolong, saat ini Tuhan pun juga akan tolong saya. Saya tidak pernah khawatir dengan keadaan saya ya. Karena Tuhan selalu walaupun dengan kondisi yang seperti ini, Tuhan selalu memberikan jalan untuk saya. Saya itu tidak kenal seorang ibu yang ada di Bali. Saya bilang sama Ika, Ibu mau ke Solo, enggak ada sanggup. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Saya belum kenal orangnya, enggak tahu orangnya. Ya. Ini seorang ibu ini suaminya orang Amerika. Dia tahu nomor HP saya. Bu, saya sekarang pindah di Bali. Sekarang saya bisnis di Bali. Apakah benar ini nomor apa ya? Apa jadi? Yang kita transfer apa? Iku ya. Tak lihat. Oh iya benar Bu. Saya kirim ini. Saya transfer ini. Saudaraku masih ada ini ya bukti transfer. Saya nangis saudaraku. Tuhan, saya belum kenal orangnya sampai hari ini. Tapi beberapa kali ibu ini memberikan berkat untuk saya. Saudaraku, sudahlah ya. Dalam kondisi seperti ini, saya harus berangkat. Saya ngepres yang enggak mungkin ya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa.
Bukan saya pamer, enggak. Ini kenyataan. Pengharapan saya itu hanya kepada Tuhan. Enggak mungkin saya mengharapkan anak-anak saya, enggak. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Enggak mungkin saya berharap Pak Agus atau Pak Non, enggak. Saya berharap, Tuhan kau tahu saat ini hamba-Mu ke Solo, ya. Tuhan tahu segalanya. Karena sidang wilayahmu bos ini bukan mudah ya. Tapi Tuhan memberikan tepat waktu. Ibu ini cuma katakan seperti ini. Bu, berkat yang sedikit ini bisa menjadi berkat untuk ibu. Saya katakan sangat-sangat memberkati saat saya membutuhkan, Bu. Ya. Saya cuma katakan seperti itu. Sampai saat ini saya belum tahu orangnya. Waktu di Amerika pun ditambah di Amerika, sekarang pindah di Bali aja saya belum tahu. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tahu persis kebutuhan saya. Saya kepengen Tuhan, cucu saya kasihan ya, waktu 17 tahun tidak mendapatkan apa, saya kepengen bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan juga berkat. Saudaraku, mari iman kita mau hidupkan. Orang kalau sudah kepepet, siapapun itu, dia pasti hanya mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan yang lain, saudaraku. Ini yang saya alami. Mari kita sama-sama. Hari-hari ini hari yang sulit, ya. Keadaan dunia tidak tambah membaik, tambah sulit. Mari pertebal iman percaya kita kepada Tuhan. Contoh iman yang luar biasa yaitu Abraham, bapak orang percaya. Dia percaya akan janji Tuhan. Wong Tuhan berjanji itu dengan sumpah. Kita ini keturunan Abraham. Tuhan pasti memperhatikan kita. Percaya. Asal iman kita tidak diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Nanti ke sana A ikut A, si B ikut B, tidak boleh. Ya. Madep mantep, semboyannya Malang, madep mantep. Madep kepada Tuhan, mantap kepada Tuhan. Iman kita hidupkan. Saya sebagai gembala, ya, gak mungkin bisa menolong Bapak Ibu sekaliannya. Saya hanya berdoa, Tuhan berkati jemaat. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau seperti ayat ke-19, pengharapan itu adalah suatu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Sampai belakang tabir, iman kita tetap kuat. Seperti sauh, jangkar yang kuat. Ayat yang terakhir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Yesus adalah sebagai imam besar. Dia yang mendoakan kita. Tuhan ini mendoakan kita loh ya. Saya cari-cari belum ketemu, saya mau tanya, Yahweh kok ya lupa. Bahwa Tuhan itu mendoakan anak-anaknya. Dia sebagai imam yang besar, imam besar di sana, dia mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau yang lain kan enggak ya. Nabinya yang kepengen didoakan supaya semangat. Tuhan Yesus enggak seperti itu.
itu. Dia mendoakan untuk anak-anaknya. Supaya kita kuat. Sekarang ini kita sedang ditampi. Mana sekam, mana gandum. Tapi Tuhan mendoakan kita supaya kita kuat. Kita menjadi gandum-gandum yang berisi. Jangan sampai kita dibakar ke dalam api kekekalan. Jangan. Tapi kita mau masuk di dalam hidup yang kekal. Saat kita hanya berpengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Yesus harapan jiwaku.
kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini, pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Tolong Bapa, kuatkan iman percaya kami. Berikan kami kesabaran untuk menantikan janji-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Apapun pergumulan mereka, baik dalam rumah tangga, baik dalam keuangan, ekonomi, pendidikan, baik yang mencari pekerjaan. Tuhan, pergumulan masing-masing jemaat-Mu, biarlah Engkau tahu Bapa. Mereka hanya berharap kepada Engkau Yesus. Kami percaya saat ini Engkau memberikan pertolongan bagi jemaat-Mu dan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan kepada kami segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan Ibu Gembala. Amin. Haleluya. Kita akan tetap memberikan persembahan yang kedua. Berlipat kali ganda. Amin. Pengumuman dan warta gereja untuk hari Selasa ibadah doa libur. Di hari Kamis saudara dapat terus melihat ibadah doa dan kesaksian di YouTube channel GKN Immanuel yang dapat disaksikan mulai pukul 6 pagi. Hari Minggu kita bertemu kembali disertai dengan perjamuan suci dan perpuluhan. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita mau bangkit berdiri, kita pujikan El Shaddai.
Maret, Bu Andung, VV, Yonas, setelah doa berkat bisa maju ke depan, kita akan doakan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah membimbing ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati kami masing-masing Bapak, melalui pujian kami, melalui firman-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik tim pemuji, tim pemusik, kolektan, LCD, hamba-Mu yang melayani firman, tangan-tangan yang sudah memberi pun mampu, yang belum bisa memberi, Tuhan berkati semuanya. Sementara kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit Tuhan, baik Bu Madrim, Bu Tuti, Pak Yuliati, kami juga berdoa Pak Juwita, Pak Didit, siapapun yang sakit saat ini Tuhan Kau jamah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, Kau berkati bangsa kami, oh Tuhan selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, TNI, Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR, pegawai apapun Tuhan berikan kejujuran supaya mereka bekerja hanya untuk rakyat dan jauhkan dari segala korupsi Bapak. Terima kasih. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Bagi yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, Tuhan lindungi kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kalau kami rombongan akan ke Solo hari Senin, Tuhan Engkau lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, baik dari delegasi dari manapun Tuhan, Engkau menyertai tiba di Solo dengan keadaan selamat, kembali pun dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapak. Hari ini Tuhan sudah memberkati kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mau tadahkan tangan kita dan hati kita minta berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai, sukacita dalam berumah tangga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan yang berulang tahun maju ke depan, kita akan doakan Bu Andung, Mbak Pepe.